Mari kita belajar menyembah. Bukan mengiringi sebuah penyembahan. Yeah. Bukan mengiringi. Kita ini bukan pengiring penyembahan. Tapi kita ini dipakai memang untuk menyembah Tuhan. Selamat datang di Podium, Podcast Holy Stadium. Bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Pastor Stephen Immanuel. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Berjumpa lagi dengan saya Pastor Tina Agung Purnomo dalam Podium Podcast Holy Stadium. Saudara, hari-hari ini Tuhan itu mencari penyembah-penyembah benar. Nah, bagaimana kita bisa menjadi penyembah yang benar? Kita mesti belajar untuk mendengar bagaimana seseorang itu bisa menjadi penyembah benar. Karena pada waktu kita itu menyembah akan satu pribadi, maka diri kita itu akan menjadi seperti yang kita sembah. Ya, kalau kita menyembah kepada Allah yang hidup, kita menyembah kepada Yesus Kristus, maka kita ini akan menjadi seperti Yesus Kristus. Jadi kita menyembah siapa itu menentukan sekali. Pada waktu Tuhan mencari penyembah-penyembah benar, biarlah kita itu menjadi penyembah-penyembah yang nanti menjadi seperti Yesus sendiri. Hari ini bersama dengan saya, seorang pastor namanya Stephen Immanuel dari GKI Image Surabaya. Nah, saya akan kita bersama-sama akan mendengarkan bagaimana Pastor Stephen ini bisa menjadi seorang penyembah, ya. Mari Pastor Stephen, bagaimana bisa menjadi seorang penyembah? Karena tidak bisa langsung instan kita itu menjadi penyembah benar. Itu ada proses. Saya itu orang yang sangat menyenangi akan satu proses. Karena di satu proses itulah kita bisa belajar. Nah, proses dari yang dialami Pastor Stephen sampai menjadi penyembah benar itu apa yang bisa dibagikan untuk pendengar Podium ini. Oke, terima kasih buat kesempatannya Bu Tina. Jadi saya lahir sebagai seorang anak pendeta. Otomatis yang namanya gereja itu adalah sesuatu yang sehari-hari dilihat. Tapi saya bisa melihat sebetulnya kehidupan seorang penyembah itu terlihat nyata, itu di rumah. Bukan cuma di mimbar, tapi yang sehari-hari ada di rumahnya. Karena apa yang di rumah itu yang tercermin dalam pelayanannya di atas mimbar. Nah, kadang-kadang ketika kita bicara penyembahan itu hanya nampak apa yang di luar, yang di mimbar, tapi tidak nampak apa yang di dalam. Padahal itu yang tersembunyi itu adalah intisari dari bicara soal kehidupan seorang penyembah. Nah, saya tiap hari itu melihat bagaimana ibu saya menyembah Tuhan. Jadi kalau jam 4 pagi, saya bisa mendengar bagaimana ibu saya menyembah. Ya mungkin kalau pada waktu itu penyembahnya sangat sederhana. Mungkin kalau kita musik itu satu chord aja sudah cukup gitu ya, gitu ya. Nggak perlu musik yang aneh-aneh, nggak pernah lagu yang seperti apa. Mungkin yang haleluya, haleluya. Tapi itu sesuatu yang bergairah. Yang atmosfernya itu bisa ditangkap sesuatu yang bergairah, bukan menjadi sebuah beban. Oh, saya harus tiap pagi menyembah Tuhan, tapi ini ada sebuah kecintaan kepada Tuhan dari hati. Nah, setiap pagi saya mendengar sebuah penyembahan dari ayah saya, dari ibu saya. Ya, ibu saya itu memang bisa nyanyi, tapi terus terang ayah saya tidak bisa nyanyi. Jadi kalau nyembah Tuhan itu do bisa jadi re bisa jadi mi jadi fa. Males. Ya. Tapi saya yakin penyembahan yang seperti itu pun keluar dari hati Tuhan dengar juga. Keluar dari hati. Seperti itu. Dan saya belajar dari kehidupan kedua orang tua saya ini. Dan saya terinspirasi. Saya juga mau yang seperti itu. Saya kepingin mengalami yang sama seperti itu. Nah, dari situlah mulai belajar. Nah, kebetulan juga dalam pelayanan saya ini besar pelayanannya di area pujian penyembahan, di musik. Jadi saya mulai pelayanan saya itu jadi pemain drum. Disitulah saya belajar banyak bagaimana mengalami Tuhan.
Jadi di sana saya juga belajar antara membedakan menyembah dan mengiringi sebuah penyembahan itu adalah dua hal yang berbeda. Karena di gereja mungkin kita ini punya banyak pemain musik, punya banyak orang yang melayani, tapi nggak punya banyak penyembah, tapi yang ngiringi penyembahan banyak. Kenapa? Mereka sendiri tidak terbiasa di rumah mereka sebagai penyembah. Yang dibutuhkan gereja hanya kemampuan bermusiknya mereka. Tapi saya belajar dari pengalaman saya itu. Saya dulu juga nggak bisa nyembah Tuhan. Ampun begitu. Seperti yang saya ceritakan, kalau WL-nya sudah tangannya begini ini saya pusing. Ini mau diapakan gitu. Ini simbalnya mau dibanting apa seperti apa gitu supaya rame, tangannya kan sudah begini kan nggak ngangkat itu sudah suasananya gitu. Ini mau diapakan seperti itu. Itu kalau sudah tangannya udah begini itu bikin saya frustasi terus terang. Ini mau diapakan lagi. Sampai satu kali saya belajar banyak. Disitulah Tuhan tuntun saya dalam pujian penyembahan. Artinya saya udah nyerah sama Tuhan. Sampai saya ini tersungkur, mulai dari berlutut sampai rasanya nggak tahan, sampai kepala saya itu tersungkur di bawah. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa nyembah loh. Ajari saya nyembah. Nah, disitulah saya banyak belajar dari pribadi yang namanya Roh Kudus ini, bagaimana kita menyembah. Terutama hari ini mungkin saya share sama buat teman-teman yang di area pujian penyembahan, yang melayani di musik dan sebagainya. Mari kita belajar menyembah. Bukan mengiringi sebuah penyembahan. Bukan mengiringi. Kita ini bukan pengiring penyembahan. Tapi kita ini dipakai memang untuk menyembah Tuhan. Jadi waktu naik di mimbar, pastikan kita pakai jubah imam kita. Bukan pakai jubah band. Bukan pakai jubah pemain musiknya kita. Enggak. Kita pakai jubahnya imam. Ada bawa kerinduan Tuhan di sana. Apa yang Tuhan mau, kita pastikan itu bisa dimanifestasikan dalam sebuah ibadah. Baik itu WL, singer, pemain musik. Nah kadang-kadang juga singer juga misalnya merasa bahwa wah aku ini cuma backup vokal tok kok gitu. Enggak. Para singer ya itu kalau enggak orang kesangkut ke situ cuma begitu aja. Jadi merasa aku ini cuma ngisi suara kok di belakang. Aku bukan WL kok. Padahal apa yang di atas ini butuh dukungan dari para singer itu supaya intensitas ibadahnya bisa kuat. Kadang-kadang itu juga nggak dipahami. Dia bikin sebuah standar sendiri di pelayanannya. Oh saya bukan WL, saya nggak perlu yang seperti itu. Mari kita datang dengan sebuah ekspektasi, dengan sebuah iman. Saya mengajar buat teman-teman yang di Presiden Worship. Saya mengajar bahwa bagaimana kita bisa sesungguhnya itu bawa kerinduan Tuhan dalam sebuah ibadah. Kita ini harus punya ekspektasi yang sama dengan apa yang Tuhan mau dalam sebuah ibadah. Nah itu perjalanan kehidupan saya itu banyak belajar dari situ. Bagaimana misalnya dalam sebuah peperangan rohani. Oh tiba-tiba Tuhan bisa bikin dalam sebuah ibadah. Suasana itu bisa peperangan rohani. Gimana drum bisa ambil peran. Gimana yang pemain bassnya bisa ambil peran. Bukan cuma sesuatu yang kaku. Yang hanya mengiringi penyembahan. Tapi betul-betul kerinduan Tuhan. Gak jelas emosinya gak muncul betul. Ya. Marah, seneng, perang. Nah itu gak jelas. Betul. Karena pikirannya cuma yang penting 4 lagu, 5 lagu ini selesai. Tapi kalau di situ bisa dimunculkan, kadang-kadang dimunculkan hatinya Tuhan tuh sayang sama jemaat. Kita hanya cuma bicara musiknya aja, tapi nggak bisa terimpartasi hatinya Tuhan yang cinta banget sama jemaatnya dengan pelayanan kita di atas mimbar ini. Nah, saya berdoa. Ini kita mulai saya banyak bicara tentang menggali sumur itu, Bu ya. Jadi saya ini mengajak banyak teman-teman, para pemain musik, para teman-teman gembala yang lain. Yuk kita ini gali sumur. Apa yang dimaksudkan gali sumur? Jadi kita belajar dari prinsip Rehobot. Jadi sumur-sumur Abraham itu digali sama Ishak. Saya tahu ada banyak hal yang Tuhan sudah berikan dalam para pendahulu kita, para senior rohani yang sudah ada. Itu Tuhan tuh tanamkan banyak kekayaan rohani di dalamnya. Nah itu sepertinya kayak tertimbun. Dan saya mengajak generasi yang di bawah ini,
generasi Ishak itu bisa menggali sumur Abraham itu, Ya. supaya airnya itu membual kembali. Tanda dan mujizat seharusnya balik lagi dalam gereja Tuhan. Itu harus, apa yang menjadi normal dalam gereja itu kita harus bilang normal. Mujizat itu harusnya biasa ya. Harusnya normal dalam gereja. Yang sekarang ini yang kalau ada mujizat baru yang, duh kok luar biasa. Luar biasa. Nah, kebalik kan gitu. Loh, itu biasa. Harusnya mujizat itu hanya memang sudah biasa. Iya. Memang itu adalah habitnya gereja, itu penuh dengan tanda dan mujizat. Memang seharusnya lah seperti itu. Mungkin ada hamba Tuhan kan sudah berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Makanya sembuhkan yang sakit, bukan doakan yang sakit. Sembuhkan yang sakit. Harusnya bicara soal tanda dan mujizat itu bisa dimanifestasikan begitu rupa dalam sebuah ibadah, dalam kehidupan sehari-hari. Tanda dan mujizat itu sesuatu yang memang seharusnya nempel, menjadi sebuah gaya hidup ilahi yang memang harusnya ada dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saya mengajak, ayo kita mulai gali sumur. Gali sumur. Apalagi saya bisa melihat sejak pandemi ini banyak para gembala yang dipanggil Tuhan. Dan kemudian juga ada generasi yang ada di bawahnya ini mungkin sekarang ini masih bingung apa yang harus dilakukan. Ya. Hari ini saya mau kasih encourage buat teman-teman yang mengalami yang seperti itu. Gali sumur. Apa yang sudah digali sama senior, sama generasi sebelum kita. Gali sumurnya. Saya tahu ada sesuatu yang luar biasa. Nah, caranya gimana Pak untuk gali sumur itu? Yang pasti prinsip bayar harga itu harus ada. Tidak ada yang instan. Selalu ada prinsip bayar harga yang dikerjakan. Kembali dengan hati yang rindu, hati yang haus dan lapar. Artinya minta Tuhan, betul-betul Tuhan, apa yang Tuhan janjikan buat gereja ini, buat pribadi juga, buat keluarga. Tuhan, ayo Tuhan, lepaskan. Dilepaskan kembali. Saya percaya kok, kalau ada orang yang mau mengambil kembali, menarik turun anugerah yang Tuhan sudah pernah beri itu, pasti ketarik. Bukan berarti yang dulu pernah terjadi tidak akan terjadi lagi. Nah, betul. Saya percaya tanda mujizat. Sekarang banyak yang kebalik Pak. Nah, lumpuh itu melihat, buta berjalan, kebalik malahan. Iya. Walik-walik itu. Iya. Padahal buta harusnya melihat, buta malah berjalan. Saya berdoa ini gereja ini bisa jadi menjadi sebuah solusi buat bangsa ini. Iya. Menjadi solusi buat kota. Dan ditunggu juga oleh dunia. Betul. Iya. Tugas kita ini luar biasa yang Tuhan bilang. Memuridkan. Jadikan semua bangsa muridku. Artinya apa? Kita ini discipling the nation. Kita ini memuridkan sebuah bangsa. Luar biasa. Tugas yang Tuhan beri buat gereja itu luar biasa. Discipling the nation. Kita ini memuridkan sebuah bangsa. Makanya bukan sebuah kebetulan. Kalau nama-nama kitab dalam perjanjian baru kita banyak nama kota. Nama kota? Iya. Roma. Nama kitab-kitab di perjanjian baru. Iya. Banyak nama kota-kota di situ. Oh, oke. Iya. Korintus, Filipi, betul. Kolose, iya. Cara berpikir kita ini jangan hanya berpikir tentang kotanya hanya cuma gereja punya saya aja. Oh, cuma ministrinya saya aja. Konteks kita ini bicara tentang kota, tentang bangsa. Itu yang Tuhan kasih. Nah, hari ini saya mau kuatkan juga para teman-teman hamba Tuhan. Jangan berpikir kalau gerejanya kecil, impact-nya kecil. Karena yang bekerja itu bukan kita, Tuhan yang bekerja. Di saat ketidakmampuan kita, disitulah anugerah Tuhan bekerja. Jalan aja dengan ketaatan. Iya. Prinsipnya apa? Mau mengambil bagian, berkontribusi dalam kerajaan Allah. Punya kesediaan untuk mengambil bagian. Rancangan Tuhan itu luar biasa. Ya, kadang hamba-hamba Tuhan itu gerejaku kecil, sudah aku dengan apa yang ada ini, ya sudah. Aku menyediakan diriku, pokoknya setia dengan sudah ini aja cukup gitu. Nah, betul. Itu prinsip yang harus disingkirkan. Betul. Karena kita sendiri sudah menurunkan standar dari gereja kita sendiri. Kita sendiri menurunkan standar kapasitas dari gereja kita sendiri.
Padahal kapasitasnya bangsa, kota ya. Iya. Makanya itu saya sampaikan kepada teman-teman, kita hidup bukan dari apa yang kita bisa. Kita hidup dari apa yang Tuhan bisa. Ya. Betul itu. Kalau kita hanya bisa melakukan dari apa yang kita bisa, enggak perlu anugerah, enggak perlu mujizat. Tapi kalau kita melakukan dari apa yang Tuhan bisa, Ya. di situ kita bisa lihat bagaimana karya Tuhan itu bisa luar biasa terjadi dalam gereja. Ya. Ya, saya berdoa akan ada gereja-gereja yang Tuhan mulai pulihkan kembali, Tuhan segerakan kembali. Yang sekarang ini sedang letih lesu, saya berdoa Tuhan akan kasih kekuatan, Tuhan akan kasih kesegaran. Karena Tuhan tidak akan tinggalkan gerejanya. Amin. Tidak mungkin Tuhan tinggalkan gerejanya. Kita aja yang merasa ditinggal, merasa ditinggal. Kok Tuhan nggak bantu saya? Kenapa Tuhan tinggalin saya? Nah, Pak, itu kan gali sumur ya. Kita kembali lagi ke apa yang Tuhan sudah pernah berikan ya di zaman dulu Tuhan sudah berikan, itu akan dikembalikan lagi standarnya Tuhan. Betul. Nah, sekarang hubungannya dengan penyembahan itu gimana? Nah, itu penyembahan itu sebetulnya buat saya adalah bagaimana kita melekatkan diri kita dengan Tuhan. Itu seperti pokok dengan carangnya. Kalau pokok dan carangnya ini terhubung dengan kuat, yang namanya carang itu tidak perlu bergumul untuk berbuah. Dengan adanya kita menyembah, kita ini kan menyatu dengan satu pribadi yang namanya Kristus itu sendiri. Dengan kita menyatu, kita ini bisa merasakan isi hati Tuhan, kita bisa ngerti pikirannya Tuhan. Ya. Nah, kenapa kita ini tanda petik yang saya bilang bisa jadi garing? Karena kita kan tidak terhubung. Ya. Kita ini jadi ranting yang kering. Karena kita tidak terhubung. Tapi dengan kita membangun sebuah hubungan, kita bisa merasakan aliran kehidupan itu bisa mengalir dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu berapa banyak di antara mungkin teman-teman hamba Tuhan juga yang akhir-akhir ini lagi berpikir untuk berhenti. Karena udah mungkin nggak kuat. Ya. Nah, tak tahu saya tiba-tiba kok mau ngasih kekuatan. Jangan berhenti. Saya punya pengalaman, Bu, yang membuat saya jadi kuat. Satu kali, ibu saya ini satu kali juga pernah mau berhenti dalam pelayanannya. Kenapa? Ada banyak tekanan dalam pelayanannya. Mungkin ada orang yang tidak suka dan sebagainya. Intinya akhirnya membuat, udahlah, selesai. Mungkin dengan saya nggak ngomong detail, tapi pernah disampaikan. Rasanya mami mau berhenti, panggilnya Nyo. Mau berhenti Nyo? Ya tanya Tuhan Mi, kita doa apa yang Tuhan mau. Satu kali, saya tidak ada di rumah. Saya waktu itu masih pelayanan. Malam itu saya pelayanan di sebuah gereja. Malam saya pulang, saya dapat cerita yang sangat luar biasa. Jadi ada, ibu saya itu seorang konselor. Malam-malam datang seorang pemuda di rumah saya. Cari rumahnya Ibu Mariana. Betul, ini rumahnya, rumah saya. Dia bilang, Tante, saya mau konseling. Ibu, ini versi ibu saya cerita. Orangnya tanya, Tante, saya mau konseling. Oh silahkan. Dibukain pintu, duduk anak muda ini. Terus ngobrol-ngobrol. Ibu saya tanya, apa yang bisa saya bantu buat kamu? Dari pembicaraan itu, ibu saya bilang gini, Nyo, harusnya mami itu yang konseling dia. Tapi dia itu yang konseling mami. Dia tuh ngomong banyak dan menguatkan. Rohnya mami itu kayak terbakar waktu dia ngomong itu. Kayak dikuatin. Terus ditanya, kamu sudah makan belum? Belum Tante. Kebetulan ada tahu tek lewat di depan. Tak beliin ya? Ya Tante, dibeliin. Anak muda ini dibeliin tahu tek. Makan, ngobrol sama Ngobrol lagi, saya. lebih lama lagi. Iya, ngobrol lagi dan cerita, nguatin. Mami saya mulai curiga. Ini pasti ada yang salah. Apa ya ini? Kok dia nguatin? Dan itu kata-katanya tajam dan kuat, ngobarin rohnya mami saya. Sampai selesai, terima kasih loh Tante buat makanannya. Udah,
Apa yang saya bisa bantu lagi? Saya mau pamit tante. Pamit pulang. Jadi rumah saya itu ada pagarnya, ini pintu, di sini ada pagar. Kamu tahu pulangnya nggak? Tahu tante. Kamu naik apa? Jalan kaki tante. Jalan kaki. Jarak berapa langkah? Hilang. Oh ya? Hilang. Suara yang sama terdengar di telinga ibu saya. Bukan langkah awal, tapi langkah akhir. Wah, Malaikat. dikirim malaikat dia. Iya. Bukan langkah awal, tapi langkah akhir. Saya pulang. Ibu saya cerita banyak apa yang disampaikan. Saya bilang, Mi, Tuhan itu memang hidup. Tuhan kirim malaikat. Ketika mau mengambil sebuah kesalahan, keputusan yang salah. Iya, keputusan yang salah ini. Tuhan tuh, ini loh yang benar ini, mauku tuh ini. Iya. Saya tidak tahu, mungkin hari ini ada teman-teman hamba Tuhan yang sudah berpikir, udah berhenti aja. Tapi suara yang sama ini, saya mau bagi kepada teman-teman hamba Tuhan di sini. Bukan langkah awal, tapi langkah akhir. Iya. Bagaimana kita bisa membangun perjalanan hidup kita, menyelesaikan sampai garis akhir kehidupan kita. Iya. Saya tahu Tuhan bisa kirimkan malaikat seperti itu. Karena saya bisa lihat kehidupan seorang penyembah. Tiap hari nyembah. Dengan penyembahan yang sederhana. Dengan lagu-lagu yang sederhana. Dengan gaya yang sederhana. Orang Pantai Kosta Totok zaman dulu. Iya. Doa 1 jam bisa 1 gaya, Bu. Nah, zaman sekarang sudah geringgingin tuh, Bu. Itu 1 jam itu bisa berlutut. Iya. Waktu ibu saya meninggal, saya juga baru tahu. Ketika jenazahnya ada, saya baru tahu. Saya jadi anak tuh baru tahu. Ternyata lututnya tuh kapalan. Hitam. Ada kapalan di lututnya. Saya coba ngomong, Mi, nih loh. Bekas doamu. Bekas penyembahanmu, Mi. Saya bisa belajar. Inilah sebuah kehidupan seorang pendoa. Inilah kehidupan seorang penyembah. Apa yang di luar sana sebetulnya adalah cermin dari apa yang tidak terlihat di dalam kamar kita waktu kita berdoa. Ketika ada orang lain yang tidak tahu, disitulah kita membangun kehidupan kita. Kita menggali air sumur kehidupan kita. Sampai air ini membual dan air ini memberkati banyak orang. Iya. Jadi peristiwa apa yang dialami ibu saya itu, cerita itu, pengalaman rohani itu melekat banget di hati saya. Itu tidak mungkin saya lupa. Sampai mungkin suaranya hari ini, saya masih bisa ingat suaranya ibu saya itu. Bukan langkah awal, tapi langkah akhir. Iya. Dan itu juga mungkin pendengar podcast itu ada yang dengan masalah keluarga. Itu juga mungkin bisa sampai frustasi dan sudah mau ngambil keputusan yang salah mungkin. Yang salah gitu ya. Iya. Jadi bukan langkah awal tapi langkah akhir. Mari kita selesaikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Meskipun saya tahu ada banyak rintangan. Tapi kita tahu kan Tuhan turut bekerja. Iya. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Kita mesti bangun terus kehidupan iman kita. Memperkatakan di telinga kita. Kita sendiri mesti belajar untuk bertanggung jawab atas kesehatan rohani yang kita miliki. Iya. Kalau kita sendiri tidak mau bertanggung jawab sama diri kita, terus apa lagi yang mau tanggung jawab? Masa kita mau melimpahkan tanggung jawab ke orang lain? Nah biasanya tanggung jawabnya dilimpahkan ke pendetanya. Nah itu dia. Mari kita latih jemaat kita jadi jemaat yang dewasa, yang bertanggung jawab atas pertumbuhan rohaninya. Ya, semakin dewasa dia semakin bisa lebih mandiri. Iya, kita menyembah, kita akan jadi seperti yang kita sembah. Iya toh? Ya. Ya, saya berdoa ini podcast ini bisa menguatkan sekali lagi. Ya. Poinnya adalah bagaimana kita sekarang ayo menggali sumur. Apa yang
generasi sebelumnya sudah bangun. Jangan sampai itu hilang. Saya juga ngomong sama generasi muda. Jangan sampai kita jadi generasi yang berhutang. Apa yang dimaksud dengan generasi yang berhutang? Harusnya jadi Elia ke Elisa, double portion. Kalau generasi yang berhutang, di situ ada Elisa ke Gehazi. Gak jadi apa-apa kok. Gak ada efek apapun di situ. Harusnya kita ini bisa melipat gandakan Ya. apa yang sudah dikerjakan oleh generasi sebelumnya. Ya. Elisa double porsi ya. Iya. Dari prinsip itu, ketika ibu saya meninggal, mungkin di depan beberapa orang hamba Tuhan, di situ saya ngomong, Mi, tak lanjut no. Pelayanannya Mami tidak mati. Mungkin dari apa yang Tuhan taruh di hidup saya akan taruh, Pak, saya kasih yang terbaik untuk melanjutkan sebuah perjalanan rohani Ya. yang sudah dibangun. Ini tidak mati, yo. Mungkin bukan di gereja yang sama, tapi pada visi yang sama. Ya. Karena visi nggak boleh mati, Bu. Rencana Tuhan, agenda Tuhan nggak boleh hilang. Ibu saya itu punya kerinduan besar untuk mendukung para hamba Tuhan yang lain. Mendukung gereja, hatinya dengan gereja luar biasa. Mungkin itu yang menjadi sebuah impartasi dalam kehidupan saya. Ya. Jadi ketika saya bisa melihat kalau ada gereja yang mungkin membutuhkan, itu hati saya kayak gimana gitu. Tersentuh sekali gitu. Ada banyak hal yang mungkin sekarang ini mungkin belum saya bisa wujudkan. Tapi saya berdoa, Tuhan kasih kapasitas buat saya. Supaya apa? Apa yang sudah dikerjakan, saya bisa lanjutkan. Menyempurnakan apa yang sudah dilakukan generasi sebelumnya. Bukan cuma melanjutkan, tapi bisa menyempurnakan. Ya, menyempurnakan. Apa Dan yang sudah mereka yang generasi sebelumnya sudah bayar harganya, Nah, betul. bangun pondasi, kita Betul. teruskan ya. Betul, betul. Jadi jangan sampai kita berhutang. Iya, Gitu. jadi generasi yang berhutang, jangan. Nah, apa yang Stephen pernah kerjakan dengan hamba-hamba Tuhan ini? Yang kemarin diceritakan itu luar biasa. Iya, jadi 3 bulan, 4 bulan sekali, sampai mungkin pandemi ini kita berhenti, sempat ada berhenti, tapi sebelumnya kita rutin, kita membuat namanya activator. Activator yang artinya mengaktifasi kehidupan Kristus. Saya kumpulin hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja kecil, kita bersama 3 hari 4 hari membagi hidup di sana, belajar sama-sama. Yang saya bangun itu bukan network, Bu. Yang saya bangun keluarga. Mereka itu tidak butuh network kok. Sudah banyak, Bu, network yang sudah menaungi mereka. Sudah bukan rahasia lagi, hamba-hamba Tuhan yang mungkin dari gereja-gereja kecil dipanggil, kemudian kumpul sama-sama. Tapi yang dibutuhkan tuh bukan cuma kumpul sama-sama, tapi menjadi sebuah keluarga di mana bisa curhat, bisa saling mendoakan, bisa menjadi sebuah keluarga yang sepenanggungan, seperti itu. Nah, itu yang saya kerjakan di activator itu, Bu. Jadi sekali lagi ini bukan bicara soal network, tidak ada hubungannya dengan network. Kita membagi nilai yang sama, mungkin yang seperti yang saya sering sharing, nilai-nilai konsultasi, akhirnya satu kelompok sama-sama, ya konsultasi semua gitu kan. Kita nilainya sama, bicara soal penyembahannya, bicara yang agresif, ya kita sama-sama punya penyembahan yang agresif, seperti itu. Berbagi nilai. Ada berapa itu hamba Tuhannya? Mungkin 20 sampai 30 orang. Itu memang seperti warisan yang dulu maminya itu punya, sekarang diteruskan ya. Diteruskan. Saya pengen hari ini di podcast ini, yuk kita berdoa. Ya, kita nggak tahu pergumulan dari para hamba Tuhan ini. Coba kita berdoa, dan apa pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat Stephen boleh disampaikan dengan bebas supaya mereka bisa kuat lagi. Karena enggak mudah. Di desa mungkin dengan
persembahan yang Ya. kecil untuk Ya. hidup mereka, untuk sekolah anaknya aja mungkin tidak cukup. Betul. Nah, itu kadang-kadang membuat mereka sudah mau berhenti. Nah, betul. Nah, padahal pada waktu nanti mereka bisa menyembah Tuhan, berbual dari dalamnya itu berbual-bual keluar, mereka mestinya bisa ngatasi. Tapi sebelum mereka ngatasi, mereka sudah Nah, betul. sudah duduk duluan karena Benar-benar. kecapean gitu Iya. loh ya. Jadi mungkin ini saat yang bagus untuk kita mendoakan hamba-hamba Tuhan itu. Ya. Ya, nanti Stephen dapat dari Tuhan apa sampai Iya. aja. Ya. Oke. Yuk. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini hamba-Mu berdoa untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya, amin. Tidak pernah meninggalkan. Amin. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Yes. Apa yang Tuhan pernah bangun dalam hidupku. Aku berdoa Tuhan bangun juga dalam kehidupan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Tuhan Yesus. Suara yang pernah Engkau perdengarkan Tuhan dalam kehidupanku. Perdengarkan juga dalam telinga mereka. Bukan langkah awal, Ya. tapi langkah akhir. Aku berdoa Tuhan, berikan Tuhan kekuatan ilahi. Untuk mereka bisa menyelesaikan setiap destiny tujuan ilahi. Ya. Rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Untuk bisa menyelesaikan panggilan mereka. Aku katakan Tuhan hari ini, Engkau akan jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Engkau akan jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Engkau menjadi hamba Tuhan yang mengalami kepenuhan Kristus dalam hidupmu. Berdoa Tuhan untuk setiap kebutuhan yang mereka sedang pergumulkan. Tuhan, Engkau yang mencukupkan. Bahkan lebih. Ya. Lebih Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau membangun kehidupan kami. Engkau yang menyertai kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus berdoa. Amin, amin, amin. Ya, hari ini kita sudah mendengarkan tentang bagaimana kita harus jadi penyembah yang benar, Ya. berbual-bual keluar. Dan saya percaya kalau hari ini kita sedang berkata, Tuhan aku gak kuat, Tuhan terlalu berat buat aku, Tuhan aku menyerah. Baik dengan pergumulan rumah tangga, baik pergumulan tentang gereja, kita mesti ngerti Tuhan itu Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan ayo masuk di dalam penyembahan lebih dalam lagi. Kita menyembah Tuhan, kita mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Maka sumur dari hidup kita akan berbual keluar. Dan itu akan menyegarkan. Jemaat akan menjadi segar. Keluarga kita jadi segar kembali. Jadi jangan putus asa. Karena ada Tuhan yang mendampingi kita. Amin, Oke, amin, terima amin. kasih Stephen untuk Iya. sharingnya. Bagaimana untuk bisa menjadi penyembah benar. Iya. Saya berharap apa yang dibagikan ini bisa mengubah akan hidup kita semua. Amin. Tuhan amin. Yesus memberkati. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.